Jadi begini alurnya ya. Jadi begini alurnya. Misalnya ya, misalkan eh, ada seseorang A, pemuda A ingin melamar perempuan di desa sebelah gitu. Hmm, Selamat pagi teman-teman ya. Selamat bangun tidur. Mudah-mudahan aktivitas hari ini lancar teman-teman ya. Jadi kali ini teman-teman, saya ya, Fauzi akan memberikan informasi, yakni terkait eh, tradisi kuno yang ada di Madura. Tradisi kuno yang ada di Madura ini menentukan pernikahan di Madura, bahkan merupakan fondasi. Jadi begitu teman-teman. Sebenarnya ada banyak hal yang penting dalam tradisi kuno yang satu ini. Apa tradisi ini? Tradisi ini namanya nyabe oca teman-teman. Jadi nyabe oca itu, nyabe itu adalah naro, oca itu adalah debuan itu adalah perkataan. Jadi menaruh perkataan, bukan perkataan yang ditaruh, bukan, tapi seseorang yang ingin meletakkan perkataan kepada seseorang. Jadi begitu teman-teman. Bahkan teman-teman ya, bahkan sesuai dengan fakta ini ya, sesuai dengan fakta, apabila tradisi kuno nyabe oca ini gagal teman-teman, maka dipastikan pernikahan akan dibatalkan atau gagal juga gitu. Kok bisa gitu? Ya karena ini merupakan fondasi. Jadi begitu. Ini di Madura bagian mana? Ini di Madura ya, khususnya di Sampang. Rata-rata di Sampang seperti itu. Dan saya rasa di Bangkalan juga seperti itu. Kok bisa gitu? Karena teman-teman ya, karena ada family saya itu menikah dengan orang Bangkalan. Dan ternyata mereka juga melakukan tradisi kuno, yakni nyabe oca. Jadi begitu teman-teman. Apa sih tradisinya itu seperti apa? Alurnya seperti apa? Kemudian esensialnya daripada tradisi nyabe oca ini apa gitu? Itu kan yang teman-teman ingin tahu. Jadi begini alurnya ya. Misalnya ya, misalkan eh,
ada seseorang A, pemuda A, ingin melamar perempuan di desa sebelah gitu. Dan lelaki A atau pemuda A ini harus mengutus seseorang sesepuh yang ada di kampung pemuda A agar datangnya agar datang ke kampung daripada atau desa daripada si perempuan itu. Guna apa? Guna untuk melakukan tradisinya berocal. Jadi begitu teman-teman. Ini sebelum melamar atau sebelum tapentah, kemudian sebelum akad, sebelum nikah. Ini yang harus dilakukan dulu. Yang berocal harus dilakukan terlebih dahulu. Makanya bisa dibilang bahwasanya tradisinya beoca, tradisi kunonya beoca ini teman-teman ya, termasuk tradisi yang krusial gitu. Kok bisa gitu? Ya gagal nikah. Kalau yang beoca ini gagal, nikahnya juga batal gitu atau gagal gitu. Jadi begitu teman-teman. Saya akan membandingkan ya. Saya akan membandingkan terkait ini, terkait nyabe ocak tempo dulu dengan nyabe ocak yang sekarang. Kalau nyabe ocak tempo dulu teman-teman ya, kalau nyabe ocak tempo dulu itu si perempuan itu tidak tahu gitu bahwasanya akan ada orang yang melamar gitu, akan ada orang yang akan nyabe ocak. Si perempuan itu nggak tahu gitu. Artinya misalnya si A itu, si A senang sama si B di desa sebelah, si A ini minta tolong ke sesepuh yang ada di ini di desanya si A ini untuk melamar ke orang tuanya gitu, untuk bilang ke orang tuanya. Sementara si perempuan tidak paham atau sebelumnya belum ada hubungan, belum pacaran, jadi begitu. Sehingga langsung nyoba ucap besok tahu lah, nyoba ucap kemudian teman-teman ya kebanyakan diterima itu dulu. Kalau sekarang sebelum tradisinya berucap ini dilaksanakan teman-teman ya, si A yang ingin melamar si B itu sebelumnya sudah ada hubungan gitu. Sehingga tinggal jalan gitu. Itu dulu dengan sekarang. Namun dari pengembangan ini tentunya ya esensial daripada tradisinya sendiri itu tidak salah atau tidak terkurangi lah. Karena fokusnya berucap ini adalah bagaimana keluarga atau sesepuh dari keluarga si A itu bertemu dengan si B. Sementara si A dan si B itu telah ibaratkan ta'aruf, telah mengenal satu sama lain. Saya nggak mau bilang pacaran, tapi telah mengenal satu sama lain begitu. Sehingga teman-teman ya, sehingga gampang alurnya itu. Tinggal orang tuanya menerima apa enggak. Makanya krusialnya di sini, krusialnya akan terletak di apa ya, di jam oca. Artinya terima tidaknya, diterima tidaknya si A ini bergantung di tradisinya beroca begitu. Nggak tahu yang di Jawa ada apa enggak, yang penting di Madura ya gini. Kemudian teman-teman ya, eh, pada tradisinya beroca ini sebenarnya ya awal ya. Pertama ya, ini saya urut lagi aja. Yang beroca, kemudian marlama atau peta pentah, terus beles, habis itu baru akad atau nikah. Hanya saja kali ini ya kita akan fokus pada pembahasan nyaba ucap begitu. Ya, jadi dalam nyaba ucap ini teman-teman ya, banyak banyak esensi atau kearifan lokal yang ada dalam tradisinya berucap. Banyak. Hanya saja teman-teman ya, saya akan menyebutkan 5 saja, dan ini 5 ini rasanya inti daripada semuanya begitu. Jadi begitu teman-teman. Nyambe ocak merupakan alat untuk memastikan pasangan. Kok bisa gitu? Kok bisa sebagai alat? Kok bisa sebagai media? Ya? Media untuk memastikan pasangan. Itu dulu ya teman-teman. Jadi gini nih. Misalnya si A sama si B itu sudah berkenalan. Dan kadang orang Madura kan sudah ditunangkan dengan yang lain.
dari sejak kecil gitu. Kadang kan seperti itu teman-teman. Jadi ini harus memastikan apakah benar si B ini, si perempuan ini sudah memiliki pasangan atau tidak. Oh, ngakunya tidak. Oh, harus dipastikan melalui apa? Melalui berucap gitu. Berucap serat tentang keluarganya. Oh, misal jawabannya, oh si B ternyata sudah tunangan sama sepupunya, atau dua pupunya, atau tiga pupunya, atau masih familinya. Itu gagal, yang jelas gagal gitu. Karena kalau di Madura itu eh, apa ya, vulkaran lah. Itu ibaratkan seperti suami istri gitu. Tidak hanya saja tidak berhubungan badan, melainkan secara batin. Secara batin artinya pangesto ruah, pangestu apa ya? Rasanya itu, rasa cinta, rasa kasihnya itu seperti suami istri yang saja tidak berhubungan badan. Jadi begitu. Itu memastikan. Jadi gini, apabila si perempuan ini, misalnya si perempuan ini tidak memiliki pasangan sebelumnya atau tidak berhubungan dengan orang lain, kemudian oleh jawabannya dari orang tuanya itu, bahwasanya si perempuan ini tidak pasangan sama orang lain atau tidak dijodohkan, maka bergantung masih takutnya si perempuan itu kenyan itu ya kayak matre atau seperti A B D. Jadi begitu teman-teman, itu yang terkaitnya berotak sebagai alat untuk memastikan pasangan. Oke. Jadi teman-teman ya, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya berotak itu sebagai alat memastikan pasangan. Kemudian selain itu, ternyata teman-teman ya, ternyata berotak ini merupakan atau terdapat pitutur sepuh. Dia berotak, kok bisa pitutur sepuh bang? Gimana kok bisa pitutur sepuh itu? Jadi gini, saya nggak bisa menjelaskan. Biar saya ceritakan saja alurnya, biar saya ungkapkan saja situasinya ya, karena saya pernah menyaksikan gitu. Saya tidak pernah menjadi pelaku yang berucap, tidak pernah, karena itu khusus ya, kayak orang-orang sepuh di desa gitu. Jadi begitu teman-teman, saya ceritakan saja gitu. Saya ceritakan saja, jadi monggo disimak. Saya takut gitu, saya kelemahannya itu di berbicara gitu, takut tidak masuk di nalar, takut kecepatan gitu, yang saya takutkan. Jadi begitu ya, jadi harus disimak dengan baik-baik. Misalnya sesepuh dari si pria, kemudian ini sesepuh dari si perempuan, yang ini harus nyamperin ke sini dulu, bukan yang perempuan atau yang sesepuh dari perempuan itu nyamperin ke sini, nggak seperti itu, melainkan yang sesepuh lelaki, sesepuh dari keluarga calon mempelai pria, anggaplah seperti itu nyamperin ke sesepuh atau ke rumah si perempuan, nanti ditemui oleh sesepuh yang ada di kampung situ. Kemudian mereka berdialog, tahu nggak dialognya seperti apa? Dialognya itu di luar nurul. Kok bisa gitu? Ya bisa banget. Saya itu menyaksikan mereka ya, selaku sesepuh lah, berbicara itu, aduh, parah teman-teman, parah. Artinya saya hampir nggak mengerti dengan bahasa mereka. Jadi mereka itu menggunakan metafora yang tinggi, metafora Madura yang tinggi. Contoh, bener, kelenun pangapora pakai bahasa halus. Kelenun pangapora nggak itu? Bener itu kelenun pangapora ya. Ken ken mereka ini tapi. Wala alik ada saged pun nang sendangan gak itu.
Langsung apa pula anaknya sampian itu sudah punya pacar atau sudah ditunangkan atau sudah dijodohkan? Enggak. Jadi masih menggunakan peribahasa-peribahasa, masih menggunakan metafora atau yang merujuk pada makna tidak sebenarnya. Saya itu di sana kan, saya kan cuma nganter doang, kebetulan nganter taman, pelaku sesepuh yang ada di desa saya, nyamperin ke desanya adik saya, adik sepupu yang menikah. Saya itu sampai gini-gini terus. Mereka berdua itu ngobrol itu dengan bahasa tinggi, saya nggak paham. Makanya di sini bisa dikatakan, di sini bisa dikatakan bahwasanya dalam dalam tradisi kuno Nyambe Oca ini terdapat pitutur sepuh Madura. Ternyata setelah saya tanyakan kepada paman, saat itu pulang, saya tanyakan, Man, itu ngomong apa sih? Gitu. Ibaratnya itu, wah kamu itu masih nak kanak, lari ngerti, masih nak kira ngerti. Itu. Jadi kan luar biasa. Gitu. Sampai sekarang saya masih belajar gitu. Masih belajar peribahasa yang sepuh di Madura gitu. Ya, Madura kisah Debuan Sepo. Jadi teman-teman, selain pitutur sepuh tadi ya, ternyata ada juga beberapa hal yang penting atau hal yang penting dalam tradisi Nyambe Oca ini. Apa itu? Ternyata Nyambe Oca itu selain menggunakan bahasa pitutur juga merupakan rembukan atau musyawarah atau perencanaan terkait bagaimana kedepannya. Misalnya sama-sama senang, kemudian orang tuanya juga esto itu nerima, sehingga perencanaan ke depan itu direncanakan. Salah satu perencanaannya seperti ini: ketika sudah nikah, anak ibu mau dibawa ke sana, kira-kira boleh apa enggak, itu rembukan gitu. Kemudian termasuk kalau urusan mas kawin itu urusan keluarga, enggak urusan sesepuh. Jadi paman itu hanya memastikan yang krusial saja gitu. Seperti si perempuan ini mau dibawa ke keluarga yang calon mempelai pria, penuaan, terus kemudian itu panjang gitu. Ibaratkan gini bahasanya, ibarat ibarat sabu, ibarat sabu dupekon, ibaratkan gitulah. Belum pengapura kayak gitu, karena ajunan itu kita kelompok lastarina akad kayak itu, misalnya lastarina akad oleh semingguan. Artinya begini, nanti begini Bu, Pak, nanti anaknya jenengan akan kami bawa ke rumah pasca akad. Artinya dibawa itu tinggal teman-teman, tinggal di rumah si pria gitu. Jadi di situ terjadi rembukan antara sesepuh dari keluarga calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan. Itu rembukan sampai deal. Jadi itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tadi sudah disebutkan beberapa hal yang penting. Ini ada hal yang penting lagi teman-teman. Ini urgent, ini paling penting, bahkan di Jawa juga diterapkan sepertinya. Jadi dalam tradisi Nyambe Oca ini disebutkan teman-teman bahwasanya ini merupakan media kejujuran begitu. Kenapa kok bisa media kejujuran, Mas? Harus gini saya itu. Kenapa harus disebutkan media kejujuran? Karena gini, dalam tradisi Nyambe Oca ini disebutkan teman-teman. Artinya media kejujuran itu si sesepuh atau sesepuh dari keluarga pria ini mengatakan secara jujur bahwasanya misalnya ya yang dia tandangkan, yang dia tarungkan bahwasanya keluarga dari pria itu merupakan orang tidak mampu, kemudian dia tidak punya warisannya hanya segitu, kemudian si pria tidak memiliki harta atau bukan nganggur, hanya bekerja sebagai serabutan, itu disebutkan, sehingga orang tua dari si perempuan ini mempertimbangkan, rata-rata mempertimbangkan, sehingga di situ disebut bahwasanya bisa dikatakanlah bahwasanya tradisi kejujuran ini teman-teman
merupakan tradisi yang sangat bagus karena terdapat media kejujuran gitu. Kok bisa ada media kejujuran? Ya bisa-bisa aja gitu. Kan dengan begitu kan saling jujur gitu. Nanti malah di situ kan nggak disebutkan atau tidak ada, mereka itu tidak menyebutkan bahwasanya ini orang kaya, ini usahanya banyak, ini gini gini. Ternyata setelah menikah ternyata orang nggak punya atau orang non kaya, non kaya. Jadi begitu teman-teman ya. Sementara yang terakhir teman-teman, tadi disebutkan banyak ya sebenarnya ya. Ada 5 kalau tidak keliru. Ini yang kelima lah, yang terakhir. Itu teman-teman ya, dalam tradisi Nyaba Ucak ini juga terdapat eh, penentuan pernikahan. Artinya di situ hari dan yang lainnya itu biasanya dirembukan biasanya. Tapi kadang-kala enggak, kadang-kala berubah. Meskipun dirembukan itu kadang-kala berubah. Hanya saja kan ibaratkan ya, nyaba ucap teman-teman yang namanya nyaba itu kan menurut ucap memberikan dan meminta harapan begitu. Ya gitulah, anggap gitu. Jadi gitu teman-teman. Artinya di situ kayak akad, kemudian mas kawin akan timbul pasca itu penentuan. Misalnya goal, maka teman-teman ya, maka di situ terdapat penentuan pernikahan, hari dan kawin dan yang lainnya ditentukan di situ, ditentukan. Tapi tidak ya, ini tidak krusial ya terkait penentuannya ini. Hanya saja kadang-kala enggak. Namun rata-rata di Madura itu enggak. Hanya saja itu katanya dulu ya. Gitu. Jadi saya ungkapkan saja itu seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tradisinya bocah seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi seperti ini, informasi seperti ini terkait kekayaan Nusantara seperti Nyaba Oca itu teredukasi dengan baik teman-teman ya. Terima kasih teman-teman telah bersama Sastra Nusa beberapa menit terakhir. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi penerus yang meneruskan atau melestarikan tradisi atau budaya leluhur, budaya nenek moyang kita, yakni nenek moyang Nusantara. Jadi begitu teman-teman. Ini kayaknya masih betul. Oke teman-teman, terima kasih telah bersama Sastra Nusa ya. Apabila ada kekeliruan kami mohon maaf ya. Saya kembali istirahat aja ya teman-teman ya. Di situ ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni Nusantara.